Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MGP. Nah, hari ini kita akan belajar terkait statistika, membuat tabel distribusi frekuensi, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita ada contoh nih. Ini adalah data tinggi badan, ya, dan kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Ini kalau saya yang pertama-tama kita kalau sudah mendapatkan datanya, kan biasanya kalau data dari survei dan random gitu ya, kadang tidak berurutan data-datanya. Nah, memang yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengurutkan terlebih dahulu. Mengurutkan dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Dengan bantuan Microsoft Excel ini kita bisa lebih mudah ya. Tidak usah satu persatu. Kalau saya pribadi membuat pengurutannya adalah menggunakan transpose terlebih dahulu ya, karena kita kalau mau mengurutkan itu biasanya dari atas sampai ke bawah, bukan dari kiri ke kanan atau ke samping begitu ya, sehingga saya transposkan dulu datanya, kemudian saya urutkan ke bawah seperti ini ya. Saya urutkan ke bawah seperti ini, kita bisa tarik langsung atau di cut. Oke. Kemudian ini juga ke bawah. Nah, ini sudah posisinya dari atas ke bawah. Kita tinggal mengurutkan saja. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian sort, filter. Kemudian A. Ke small ke large, ke kecil ke besar ya. Nih, lihat. Kalau teman-teman lihat ini sudah berubah datanya dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah, kemudian kita belum tahu ya ini jumlahnya ada berapa ya. Kita akan coba kita gunakan aplikasi di Excel ini untuk menentukan berapa data sih ya. Oke, ada 30 ya. Oke, kita melihat dengan layar, kita akan coba singkatkan atau perkecil. Kita akan coba perkecil, kita akan coba rapihkan datanya ya. Akan saya coba buat tabel nomor tinggi badan. Oke. Tadi ada 30 ya. Saya akan coba membuat 3 tabel ya, berisi 10 nomor. 1 2 sampai 10. Oke. Kemudian saya akan coba kasih border supaya lebih bagus. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan 10 data pertama, 1 sampai dengan 10. Kita cut aja lalu kita pastekan ke sini. Kemudian data 10 yang kedua. Oke, 10 yang kedua berarti mulai dari 11, 12 langsung turun ke bawah sampai 20. 11 sampai 20 saya cut, pindahkan ke sini. Oke, kita akan coba sedikit rapihkan ya, tapi biasanya enaknya di terakhir ini dirapihkan. Terakhir aja ya, kita akan masuk ke 10 yang terakhir, berarti mulai dari 21 22 dan sampai ke nomor 30. Data yang sampai 30 kita coba cut, pindahkan, simpan di sini. Nah, kalau hanya untuk tinggal merapih mah ini lebih mudah dirapihkan ya daripada yang tadi. Kita tinggal border saja dan semuanya cukup bisa seperti ini. Oke. Nah, saya tadi sudah mengurutkan yang terkecil sampai dengan yang terbesar, kemudian disajikan dalam bentuk tabel sederhana ya. Sehingga tahu urutannya ada 30 nomor dan sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita akan coba konsen langsung ke tabel distribusi frekuensinya. Ada beberapa komponen yang diperlukan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi ya. Komponen penyusunnya itu yang pertama adalah kita harus tahu banyak data terlebih dahulu, atau biasa kita simulkan dengan huruf N ya. Banyaknya data kita simulkan dengan huruf N kira-kira. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu. Setelah banyak data kita cari ranknya. Rank itu jangkauan atau simbolnya adalah R. Kita tulis R. Oke. Kemudian selanjutnya nanti setelah cari rank kita akan cari banyak kelas.
banyak kelas kita simbolkan dengan huruf K kecil. Kemudian yang terakhir adalah lebar kelas. Kita simbolkan dengan huruf C ya. Oke. Nah, kalau kita rapikan sedikit. Nah, untuk menghitungnya, nah ini simpel sekali. Hanya kita dalam membuat tabel distribusi frekuensi hanya butuh 4 data ini saja. Banyak kelas, rank, banyak kelas, dan juga lebar kelas. Tinggal bagaimana nih cara mencarinya. Begitu ya. Banyak data ini yang paling mudah. Mencari banyak data tinggal kita lihat aja. Di sini udah jelas. Ada 30 nomor. Jadi kita tinggal langsung tulis aja. Banyak datanya adalah 30. Untuk rank, nah untuk rank ada rumusnya ya teman-teman. Ini bisa tinggal kita cari aja rank atau dalam kurung R. Rumusnya adalah nilai tertinggi, nilai besar dikurangi nilai terendah. Max dikurangi dengan min. Nah, ini juga mudah mencari datanya. Kita tinggal mencari dari tabel yang sudah berurutan. Makanya fungsinya mengurutkan data. Kita akan salah satunya kita akan mudah mencari nilai max dan juga min. Kita bisa tahu max-nya adalah di angka 187. Ini max-nya, angka terbesarnya. Dan yang angka kecil adalah pasti yang awal nih, 170. Sehingga kita tinggal masukin saja ya, 187 nilai max-nya dikurangi nilai paling kecil 170. Berapa jawabannya? 187 dikurangi 170 adalah 17. Nah, nilai rank sudah tahu. Nilainya adalah 17. Selanjutnya kita masuk ke banyaknya kelas. Oke, untuk menghitung banyak kelas atau yang kita simbolkan dengan K, ini juga ada rumusnya. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N, masih ingat N? N yang baru tadi kita cari ya, banyaknya data. Nah, ini fungsinya untuk mencari banyak kelas gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu, kita akan hitung, kita akan gunakan kalkulator ya supaya lebih memudahkan kita. Log, ada yang tahu log itu apa? Logaritma, betul sekali. Logaritma dari 30. Oke, kita akan mencarinya menggunakan aplikasi kalkulator. Kita akan cari 30. Nah, pastikan kalkulator yang digunakan dalam laptop kalian atau di gadget kalian adalah scientific calculator ya. Karena di situ ada lognya. Kalau kalkulator biasa tidak ada. Kita tinggal ketik 30, kemudian klik log 1,477. Oke, 1 ditambah 3,3 dikali 1,477. Sesuai dengan hasilnya yang tadi. Nah, mudah-mudahan di sini nih yang hati-hati dalam perhitungannya. Ada 1 tambah 3,3 dikali 1,477. Dikali dulu, dijumlah dulu. Yang betul adalah dikali dulu. Jadi satunya tetap, kemudian kalikan 3,3 dikali 1,477. Kita buka lagi kalkulator, tadi angkanya sudah ada, tinggal dikali 3,3 atau 4,78. Kita tuliskan 4,78 hasil kali dari 3,3 dikali 1,4. Sehingga yang terakhir dijumlahkan dengan 1, hasilnya adalah 5,78. Atau kalau dibulatkan menjadi 6. 6 apa? 6 kelas. Nah, teman-teman sekalian, ini penghitungan untuk mencari banyaknya kelas ya. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita lengkapi untuk banyaknya kelas 6. Yang terakhir akan mencari lebar kelas. Lebar kelas. Lebar kelas simbolnya adalah C. Ini juga ada rumus untuk mencarinya. Jadi rata-rata kita dalam mencari komponen-komponen membuat tabel ini ada rumusnya ya. Nah, tapi rumus yang lebar kelas lebih simpel karena rumusnya hanya rank dibagi banyaknya kelas ya. Ranknya sudah tahu yaitu 17, banyaknya kelas adalah 6 kelas. Sehingga 17 dibagi 6 berapa? Ada yang bisa jawab langsung? Oke, biar lebih tepat jawabannya kita pakai kalkulator saja ya. 17 dibagi 6. Hasilnya adalah 2,83. 2,83 atau berapa kalau dibulatkan? Menjadi 3.
Nah, teman-teman sekalian, ini komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Cukup mudah ya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang terakhir adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Ini cukup mudah dalam membuatnya. Yang kita butuhkan hanya interval kelasnya, kemudian frekuensinya saja. Oke, kita akan coba setting terlebih dahulu interval dan juga frekuensinya, hanya ini saja yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, saya akan coba buat dulu seperti ini. Oke, mohon maaf ya sedikit ya. Nah, kemudian saya akan turunkan ke bawah. Oke, butuh interval kelas dan juga frekuensi saja. Nah, tinggal gimana nih cara mengisi interval kelas ini. Oke, saya akan kasih simbol seperti minus begini ya. Ini yang menandakan bahwa berapa sampai berapa, namanya juga interval ya. Nah, pertama-tama kalau sudah buat tabel seperti ini, di paling kiri atas itu dimasukkan angka yang paling kecil. Berapa angka paling kecil? 170. Betul, 170 adalah angka yang paling kecil. Nah, cukup itu aturan pertamanya. Masukkan angka yang paling kecil, kemudian kita akan isi ke dalamnya. Kita akan coba cek terlebih dahulu ya untuk kelasnya. Ini kelas pertama, kelas 2, kelas 3, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas 7, kelas 8. Ini saya buat 8 kelas. Tentunya ini salah, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dari hasil penghitungan kelas kita, kelas yang dibutuhkan hanya 6. Sehingga kita hanya butuh 6 kelas saja. Jadi sisanya tinggal dihapus saja, disesuaikan saja karena kita ngikutin aturannya. Kemudian banyaknya kelas. Nah, itu adalah fungsi dari banyaknya kelas. Sekarang kita akan lihat bagaimana fungsi dari lebar kelas. Oke, kelas pertama dengan kelas kedua, nah jarak antar kelas itu menggunakan data lebar kelas. Kita tahu bahwa lebar kelasnya adalah 3, ya. Berarti kalau 3, kita hitung saja. Kelas pertama, kelas kedua itu harus selisih 3. Jadi 170 ditambah 3 adalah 173. Nah, tinggal begini saja. Jadi kelas 3 adalah 176. Karena ditambah 3. Ditambah 3 lagi. 176 tambah 3, 179. Ditambah 3 lagi, 182. Dan yang terakhir tambah 3 lagi, 185. Nah, begitu teman-teman sekalian. Cukup mudah kan? Itu aplikasi dari lebar kelasnya. Jarak antar kelas disebut dengan lebar kelas. Banyaknya kelas sudah kelihatan ya, kelas pertama sampai kelas ke-6. Nah, tinggal kita lihat yang sebelah kanannya, karena ini interval kan, kiri sampai ke kanan. Yang kanannya kita bisa tebak langsung sebetulnya, karena di sini 173, berarti ke atasnya 172. Betul sekali ya. Kan namanya juga rentang ya, 1720 sampai 172, lanjut 173 sampai berapa kira-kira? Nah, tinggal pakai data lebar kelas lagi saja. Ya, jumlah ditambahkan dengan 3. 172 tambah 3, 175. Ditambah 3, 178. Ditambah 3, 181. Ditambah 3, 184. Ditambah 3, 187. Oke, begini menentukan interval kelas. Begitu teman-teman ya untuk interval kelas. 6 kelas. Nah, ini nggak perlu dicantumkan, cukup begini saja. Oke, kemudian tinggal yang terakhir adalah frekuensi. Oke, frekuensi ini memang harus dihitung satu-satu teman-teman ya, supaya supaya benar, akurat dan lengkap datanya. Tapi cukup mudah menghitungnya. Cukup begini ya, kita akan contohkan. Kelas yang pertama, interval 170 sampai 172. Lihat aja di data ini. 170 sampai 172. Oke, 170, 1, 2, 3. Nah, ada 3 data. Kemudian kita tuliskan angka 3. Ya, 170, 172, 172. Gitu ya. 173 tidak ada nih. Kita masuk ke kelas yang kedua, 173 sampai 175. Rentang yang ada di situ kita mulai berarti 175 karena 173-nya nggak ada ya.
1751, 2, 3, 4. Oke, ada 4 data, tuliskan 4 data. Kelas yang ketiga, 176 sampai 178. 176, 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga, kita tuliskan 4. Kemudian kelas yang keempat, 179 sampai 81. 179, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata ini kayaknya yang paling banyak ya, ada 11 data. Selanjutnya 182 sampai 184. 182, 1, 2, 3. Oh, ada 3. Dan kita akan masuk ke kelas yang terakhir, kelas 6. 185 sampai 187. 185, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke. Sudah habis, hitungan kita sudah habis. Tinggal tahap selanjutnya adalah kita perlu menuliskan sel jumlah. Ya. Sel jumlah ini digunakan untuk mengecek ya, apakah jumlah frekuensi itu sama dengan jumlah data begitu ya. Oke, kita coba. Ini bisa pakai rumus aja teman-teman ya. Bisa di auto sum, kita muncul enter, dan betul saja jawabannya adalah 30, alias frekuensinya 30 sama dengan jumlah datanya 30. Ya, kalau tidak sama, nah ini yang harus kita cek, berarti kita salah menghitungnya. Kalau pas berarti sudah sesuai. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sudah selesai membuat tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Nah, begitu teman-teman sekalian ya, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, lebih lanjut nih teman-teman. Jadi misi kita udah selesai nih, tujuan pembelajaran kita sudah selesai. Biasanya tabel distribusi frekuensi ini kita gunakan lebih untuk menyusun satu grafik yang namanya histogram ya. Histogram. Kita bisa menggunakan data tabel distribusi frekuensi ini menyusun histogram. Namun ada satu data lagi yang harus kita buat sebelum kita membuat histogram tersebut. Tapi memang datanya simple, kita hanya agak-agak mirip dengan interval kelas ya. Kita tuliskan di sebelah sini, kita langsung saja. Namanya bukan interval kelas, tapi tepi kelas. Oke, tepi kelas. Karena data tepi inilah yang akan kita pakai untuk menyusun histogram. Nah, bagaimana dengan angka-angkanya? Angka-angkanya namanya juga tepi ya. Nah, begini cara mencarinya. Apalagi ini menggunakan Excel, ini akan lebih mudah. Tapi kelas yang pertama, di kelas pertama adalah cukup 170 atau batas bawahnya kelas yang pertama dikurangi 0,5. Nah, 169,5 adalah tepi kelasnya. Tepi kelas yang pertama atau disebut dengan tepi bawah kelas yang pertama. Nah, begitu juga karena udah kita tarik pakai rumus, kita tinggal tarik aja rumusnya ke bawah sini. Dan selesai. Ini adalah nilai-nilai tepi bawah untuk semua kelasnya. Oke, semua tepi bawahnya dikurangi, ini catatan pentingnya, dikurangi 0,5. Nah, untuk yang sebelah kanan disebut dengan tepi atas. Tepi atas adalah batas atasnya yang 172, bukan dikurang tapi ditambah 0,5. Oke, dia asalnya 172 menjadi 172,5. Kita tarik rumus aja karena sama dengan ke bawah. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah selesai bekal untuk membuat histogram. Ya, bekal untuk membuat histogram sudah selesai. Tinggal bagaimana kita membuat histogramnya. Oke. Saya akan coba memindahkan data ini ke pen ya. Karena memang aplikasi di Excel ini histogramnya belum mewakili apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran hari ini ya. Jadi kita akan coba snip dulu, kemudian kita paste di pen. Kita ambil datanya. Nah, cara membuat histogramnya, kalau kalian ingat dengan Cartesius, ini berada di dalam Cartesius. Kita akan tuliskan dulu Cartesiusnya seperti ini. Ini sumbu Y-nya, dan ini adalah sumbu X-nya. Ya.
Untuk yang atas ini sumbu Y untuk frekuensi, untuk yang bawah ini adalah kelas. Ya, kelasnya. Nah, kita akan coba masukkan angka-angkanya. Oke, ada berapa? Ada 6 kelas ya. Kita akan coba 1, 2, udah kurang lebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kebanyakan dikit. Kemudian untuk ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita akan coba lengkapi. Nah, teman-teman, kenapa harus ada tepi kelas? Karena untuk di sumbu X ini, sumbu kelas ini, yang kita masukkan adalah angka tepi kelasnya. Kita mulai dari yang kelas yang pertama ya, 169,5. Kemudian yang keduanya 172,5. Kemudian 175,5. Kemudian 178,5, kemudian 181,5, kemudian 184,5, dan yang terakhir ditutup dengan yang paling besar 187,5. Nah, semua tepi-tepi kelas kita masukkan dari mulai yang paling kecil ke yang paling besar berurutan ya, dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan tuliskan yang bagian frekuensi. Karena ini cekcok gitu ya, random, kita pakai skala 2 saja. Berarti di sini 2, di sininya 4, di sininya 6, di sininya 8, di sininya 10, dan yang terakhir adalah di sininya 12. Oke, terakhir kita akan coba sambungkan semua. Kita menggunakan persegi untuk membuatnya. Kita mulai dari kelas yang pertama dulu, 169 sampai 172. Oke, kita gambar, sesuaikan dengan frekuensinya yaitu 3. Oke, 3. Oke, kemudian kita kasih biar memperjelas frekuensinya adalah 3. Kelas yang kedua adalah 172 sampai 175. Kita buat dulu kotaknya berapa frekuensinya? 4. Frekuensinya adalah 4. Oke, seperti ini. Kita tulis di sini angka 4. Selanjutnya, kelas yang ketiga. 175 sampai 178. Kita buat berapa frekuensinya? 4. Oh, sama dengan yang sebelumnya. Kita tuliskan ini adalah 4. Kemudian kelas yang keempat adalah 178 sampai 181. Kita buat berapa frekuensinya? 11. Oh, ini kayaknya yang paling besar ya. Paling banyak frekuensinya. Oke, kita tuliskan frekuensinya yaitu 11. Kemudian kelas yang kelima. 181,5 sampai 184,5, frekuensinya adalah 3. Oke, di bawah lagi di sini. Kemudian kita tulis 3 untuk memperjelas, dan yang kelas yang terakhir. Sudah terakhir ya? Kelas yang terakhir 184,5 sampai 187,5. Frekuensinya adalah 5. Oke, tulis seperti ini. Kemudian kita tuliskan di sini adalah 5. Nah, teman-teman sekalian, inilah histogram yang dimaksud. Sebuah grafik batang ya, lebih spesifik dituliskan yang dinamakan dengan histogram. Data yang dimasukkan adalah tepi-tepinya, tepi atas, tepi bawahnya, dan juga frekuensinya. Nah, teman-teman sekalian, itulah materi tentang tabel distribusi frekuensi plus penyusunan histogram ya. Terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah menonton untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Manjada wajada.